Teman-teman, banyak orang di tahun 2023 mengatakan tahun 2024 itu akan gelap. Tapi di video hari ini saya akan sharing pandangan saya bahwa di tahun 2025 Indonesia akan jauh lebih gelap, bahkan sampai kelam. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai karena saya akan jabarkan 4 poin yang menyebabkan Indonesia akan kelam di tahun 2025. Oke, jadi teman-teman kita akan langsung saja mulai ya dari faktor pertama dan ini faktor yang paling ringan. Di awal tahun 2025, Indonesia akan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Oke, mungkin teman-teman merasa ini sesuatu yang kecil sekali ya, cuma naik 1%. Tapi kita harus lihat ke belakang teman-teman. Indonesia itu sudah puluhan tahun PPN-nya itu 10%. Tapi baru-baru ini di tahun 2022 April mereka menaikin menjadi 11%. Dan sekarang di tahun 2025 awal akan naik menjadi 12%. Dan kita nggak tahu ini akan berhenti sampai di mana. Apa jangan-jangan nanti di 2,5 tahun lagi itu Indonesia sudah menjadi 13% nih PPN-nya. Nah, kita harus tahu bahwa sekarang aja di tahun 2024 para pembisnis itu sudah keluh ya, omset banyak yang drop. Tapi biaya semakin besar, apalagi biaya pajak yang dari 10 menjadi 11% sekarang harus naik menjadi 12%. Itu artinya kalau ada perusahaan yang setor pajak 110 juta di satu bulan, sekarang menjadi 120 juta. Just like that, ada biaya yang naik dalam hitungan per bulannya. Dan ini pasti akan menjadi pressure untuk para pembisnis. Dan teman-teman, itu baru faktor yang paling ringan ya. Kita akan masuk faktor yang kedua. Dan ini cukup semakin besar skalanya, yaitu adalah kebijakan Tapera. Teman-teman harus tahu baru-baru ini digalakkan ya kebijakan baru tentang tabungan perumahan rakyat. Yang dimana para penerima kerja akan langsung dipotong gajinya atau income mereka sebesar 2,5% dan 0,5% akan dipotong dari pemberi kerja. Tapi kalau teman-teman adalah seorang freelance itu langsung 3% dipotong dari income teman-teman setiap bulannya. Nah, sebenarnya Tapera ini kan tujuannya baik, memaksa para masyarakat itu untuk nabung supaya nanti fasilitasnya adalah untuk belanja rumah pertama mereka. Tetapi kalau misalkan ada kondisi di mana middle income class, mereka itu sudah punya rumah, tapi dipaksa nih untuk dipotong income mereka sebesar 2,5 sampai 3%. Bukankah ini akan mengecilkan daya beli masyarakat lebih jauh lagi? Padahal di tahun 2024 ini banyak perusahaan atau para pelaku bisnis udah keluh ya. Daya beli masyarakat kok susah sekali di tahun 2024. Nah, nanti dengan adanya tambahan pemotongan income yang sebesar 2,5 sampai 3% ini, itu akan memberikan pressure yang lebih besar karena disposable income para middle sampai lower class akan semakin tergerus ya untuk ditabung ke Tapera ini. Syukur-syukur ya teman-teman kalau dana kelola Tapera ini dikelola dengan baik. Bagaimana kalau kasusnya seperti yang sebelumnya kayak Jiwasraya dan lain-lain. Entar uang ini ludes hilang semua tabungan masyarakat. Saya harap sih jangan sampai terulang lagi ya. Dan menurut saya pemerintah yang introduce tentang kebijakan ini pastikan monitor pengelolaan Tapera ini dengan baik. Kalau tidak teman-teman akan semakin parah karena masyarakat uangnya akan hilang semua. Yang sudah mereka lama tabung akan ludes semua. Nah, sekarang kita masuk poin yang lebih berat lagi ya teman-teman yang membuat tahun 2020 kelihatannya akan semakin gelap gulita. Yaitu adalah kebijakan baru makan makanan gratis. Kita harus lihat 2024 itu pemerintahan aja butuh duit yang begitu masif ya karena proyek IKN. Itu asing ya awalnya janji mau masuk bertriliun-triliun akhirnya mandek ya tersendat-sendat dan pemerintah harus mengharapkan para pembisnis lokal. Nah, itu kenapa tahun 2024 teman-teman ngerasa pajak semakin ketat, PPN naik dan macam-macam ya. Nanti di tahun 2025 kebijakan baru yang dimana butuh biaya triliun akan diintroduce, yaitu adalah makan makanan gratis ya teman-teman. Sampai sekarang saya tuh nggak tahu bagaimana cara pemerintah nanti akan menyalurkan makanan gratis ini untuk masyarakat Indonesia. Setahu saya yang membutuhkan makanan gratis itu adalah orang-orang yang di pedalaman yang susah
mendapatkan akses makanan dengan gampang. Lalu pemerintah ini mau mensuplai mereka dalam bentuk apa? Mau dikirim makanan jadi atau bikin kantin nih di sekolah-sekolah dikasih koki atau seperti apa? Dan butuh berapa banyak biaya kalau teman-teman mau menyediakan logistik sampai ke dalam pedalaman. Jadi kira-kira itu sumber dananya dari mana nih teman-teman? Yaitu yang masuk ke poin ketiga, pengurangan subsidi BBM. Jadi teman-teman, ada wacana di tahun 2025, subsidi BBM akan dikurangkan. Dan ini kelihatannya dananya akan dipakai untuk memberikan makanan gratis. Dampaknya kalau subsidi BBM ini hilang, ya daya beli masyarakat akan semakin terpuruk. Udah tadi poin kedua, kena potong tapera, sekarang subsidi BBM yang dimana banyak sekali masyarakat mengharapkan biayanya bisa berkurang karena subsidi BBM ini. Sekarang akan diambil nih subsidinya. Jadi beban akan semakin bengkak lagi. Artinya apa? Kalau beban masyarakat naik, daya beli akan semakin tergerus lebih dalam lagi. Jadi kalau 2024 udah nggak ada daya beli nih teman-teman, para pembisnis udah keluh daya beli rendah, apalagi nanti di tahun 2025 jika subsidi BBM akan berkurang. Jadi teman-teman have to be prepared ya. Tahun 2025 ini kebijakan pemerintah ini sepertinya memang agak pressure untuk masyarakat. Harapannya kita semua bisa survive atau melewati 2025 ini dengan baik. Dan itu belum selesai ya teman-teman, karena kita akan masuk ke poin yang keempat. Yaitu adalah tingginya suku bunga. Teman-teman harus tahu sekarang kita berada di era suku bunga tinggi yang sudah cukup panjang. Dan kelihatannya akan semakin panjang. Karena USD IDR sekarang pada saat video ini dibuat 16.200. Dan teman-teman harus tahu seberapa fatalnya ini untuk Indonesia. Kenapa? Karena baru beberapa bulan yang lalu Indonesia atau BI itu menaikin suku bunga. Padahal US itu tidak menaikin suku bunga. Harapannya adalah untuk menyelamatkan rupiah. Tapi teman-teman setelah BI menaikkan suku bunga, apa yang terjadi dengan USD IDR? Nothing. Bahwa rupiah masih tetap terpuruk. Dan ini kan akan menjadi fatal. Kenapa? Karena nanti kalau suku bunga US itu terus berkepanjangan tinggi ya. Karena mereka rasanya inflasi itu susah untuk dilawan. Berarti Indonesia juga akan delay kan. Nanti US turun, Indonesia belum bisa turun karena USD IDR kita masih terlalu tinggi. Dan apa nih akibatnya untuk ekonomi ada di Indonesia? Jenjang sosial akan semakin besar. Yang kaya akan semakin kaya. Yang middle sampai low income akan semakin terpuruk. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Middle sampai lower income class, mereka itu sangat mengharapkan kredit kan. Kan dana mereka nggak cukup. Kredit rumah, kredit macam-macam. Dan di era suku bunga tinggi, artinya biaya bunga kredit itu semakin besar. Dan di sisi lain teman-teman, orang yang terlalu banyak duit, ya, yang kaya raya istilahnya, mereka kan taruh uangnya di deposito dan lain-lain kan. Jadi kalau di era suku bunga yang tinggi ini, mereka itu justru mendapatkan bunga yang besar. Dan kalau ini semakin lama atau berkepanjangan, apa yang terjadi teman-teman? Middle income akan semakin terpuruk, daya beli akan semakin terpuruk. Dan dampaknya itu adalah ke para pelaku bisnis karena daya beli akan rendah. Dan itu kelihatannya akan terjadi di tahun 2025. Jadi teman-teman, dari keempat faktor ini, jika diakumulasi semua di tahun 2025, kira-kira apa yang akan terjadi di tahun 2025? Nah teman-teman, saya ingin menyampaikan, video ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman ya, bahwa all hope is lost atau semuanya akan hancur di tahun 2025. Tetapi saya ingin mengingatkan teman-teman untuk persiapkanlah tabungan yang banyak. Supaya teman-teman itu siap menghadapi segala sesuatu di tahun 2025. Jangan sampai teman-teman dananya nggak cukup. Akhirnya lari ke judi online, lari ke dana instan, money game, atau bahkan seperti pinjaman online yang bunganya nggak masuk akal. Karena kalau teman-teman sudah kejerat di dalam dunia seperti itu, mau keluarnya itu susah sekali ya teman-teman. Jadi pastikan dana teman-teman itu sudah ada nih, dana darurat. Dan teman-teman itu perlu mengelola duit teman-teman dengan baik. Sekali lagi teman-teman, video ini menjadi sebuah reminder ya buat kita semua. Mau teman-teman itu business owner atau para pekerja, kita harus mempersiapkan dana darurat atau savings yang cukup. Supaya kalau 2025 itu tidak ada perubahan yang baik, atau kita masuk ke era yang lebih gelap lagi dari sisi ekonomi, kita bisa bertahan ya teman-teman. Kita fokus dengan pertahanan supaya teman-teman tidak sampai melarat nantinya. Dan teman-teman, untuk poin yang terakhir, yaitu adalah geopolitical problem. Dan ini adalah extra point yang akan membuat seluruh global ini memang susah.
Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena tension antara Israel dan Palestina itu nggak selesai-selesai. Dan semakin parah ya teman-teman. Artinya yang dulunya mungkin orang tidak terlalu aware, sekarang semua mata tertuju ke mereka. Karena konflik di sana sudah terlalu berlarut-larut memakan korban yang tidak perlu. Dan kalau ini berkepanjangan, maka global semuanya akan susah. Karena ini akan menjadi tension antar negara. Ada yang support Israel, ada yang support Palestina, dan kita tidak tahu kapan akan selesai. Dan teman-teman pastikan share video ini ke orang lain ya, supaya mereka juga bisa mempersiapkan diri untuk tahun 2025. Dan bagi para penonton yang entusias terhadap stock market, pasti ada yang bertanya ya, kok ini bagaimana dengan kondisi stock market yang ada di IHSG kita ya? Apakah akan hancur juga tahun 2025? Ini akan saya nanti diskusikan di dalam Smart Room ya teman-teman. Saya akan cantumkan linknya di bawah. Bagi para penonton baru, bisa langsung join ya, karena komunitas Smart Room ini free for everyone. Kita di situ banyak diskusi tentang ekonomi global maupun yang ada di Indonesia. Nantikan diskusi di hari Minggu jam 8 malam. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.